Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Gimana kabar teman-teman? Ya, masih semangat? Saya mencoba membuat video walaupun beberapa yang saya sudah buat karena ada yang minta tiap jam, tetapi sampai sekarang ini masih menjadi tantangan bagi saya ya untuk bisa mengupload tiap jam karena banyak aktivitas lain ya. Tapi ini menjadi tantangan bagi saya, teman-teman yang minta khususnya ya. Terima kasih atas tantangan yang Anda berikan ke saya menghargai. Nah, hari ini teman-teman, seperti pada judul yang teman-teman lihat ya, ada yang bertanya ya, seorang kawan, Bang Dema gimana? Apakah ini tidak akan dihajar oleh JKO ya? JKO ya, Pi Network maksudnya ya. Saya juga akan melihat komentar lagi, mungkin saya bisa menanggapi dan saya harus merespon dan menjawab rekan-rekan pioner khususnya. Dan ini adalah menurut pandangan saya, teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita harus ngerti dulu, teman-teman, apa itu OJK ya. Jadi sebuah lembaga yang mengawasi sistem keuangan ya, lembaga-lembaga keuangan yang ada di ya tempat kita berpijak ya, seperti perusahaan asuransi ya, lembaga pembiayaan ya kan, dana pensiunan, lembaga keuangan khusus, lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK. Jadi tugas OJK itu mengawasi yang tadi saya sebutkan, termasuk asuransi dan perbankan. Asuransi apa saja ya, namanya asuransi ya. Nah, inilah tugas daripada lembaga ini, OJK ini, untuk mengawasi itu kalau ada masalah-masalah ya. Tapi kita lihat apakah bekerja pada fungsinya, ya masyarakat yang nilai ya. Saya nggak bisa mencela ya kinerjanya, dan biasanya dalam hal ini yang bertindak itu namanya SWI ya, Satgas Waspada Investasi, atau yang berkaitan dengan pengumpulan dana ya, dana-dana. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya mereka yang bisa menjelaskan. Saya nggak bisa karena saya nggak ada di dalam kan. Nah itu teman-teman. Tapi sebelum saya membahas menjawab pertanyaan teman-teman itu, saya melihat bahwa beberapa saat yang lalu saya melihat sekelompok ya, satu lebih individu ya, orang, termasuk di dalamnya ada advokat, bagaimana mengadukan ya permasalahan di mana nasabahnya itu, bukan nasabahnya, kliennya itu mengalami masalah dengan asuransi ya. Saya nggak akan sebutkan nama asuransinya, di mana suaminya sudah suaminya meningtoy, lalu kemudian rumahnya itu tidak di cover oleh asuransi ya kan. Harusnya kalau beli rumah itu harus jelas ya. Nah, jadi kalau menghadapi masalah-masalah ini ya, kalau namanya OJK harus melihat permasalahan ini ya kan. Ternyata ada memang lembaga-lembaga yang tidak bekerja sesuai pada fungsinya, padahal perjanjian awal itu ada asuransi, tapi kok ketika dalam perjalanan pada saat suaminya meningtoy tidak di cover. Ini kan permasalahan-permasalahan yang ada ya kan. Nah, menurut saya inilah yang akan dibenahi dulu ketimbang yang tidak ada kaitannya.
Nah, kalau pay network itu, teman-teman, bagi saya, pendapat saya, sebenarnya tidak ada urusan ke OJK. Kenapa? Karena ini adalah mining kripto di mana kita tidak menyetorkan duit. Tidak ada berbayar. Lah, apanya yang mau diawasi OJK? Kan OJK bukan untuk mengawasi menambang, mining. Saya mungkin lebih sepakat kalau dikatakan mungkin ada keterlibatan Bapeti ya mungkin untuk perdagangan ya, karena ada yang akan dijual ya. Ini jangan ya, sedikit-sedikit mungkin kita terlalu trauma dengan OJK. Memang tidak nyambung kalau menurut saya, tidak ada hubungannya ke sana untuk bisa dikaitkan dengan OJK. Karena kita mining kan gratisan. Lalu kalau ada orang yang merasa dirugikan dari mana? Kuota yang dirugikan, ya itu sudah keterlaluan. Nah kan ini kan ketika nantinya koin itu sudah ada, lalu digunakan berbelanja, bukankah ini menurut saya sesuatu yang harus disupport oleh regula kita, bagaimana masyarakat kita ini bisa mendapatkan hasil atau keuntungan, atau diringankan, yaitu kalau yang saya kemarin sampaikan, kalau memang mereka itu peduli dengan masyarakat. Tetapi kalau tidak peduli karena pingin setora ya ada saja celahnya. Karena unik lah kita ini, biar kadang-kadang tidak ada celahnya bisa dicarikan jalan untuk ada celahnya. Nah itulah kita, ya kan teman-teman. Jadi inilah tanggapan Bang Dema terkait apakah bisa dihajar OJK. Kalau menurut saya Bang, tidak ada jalannya untuk dihajar OJK. Ya, kalau kita kembali kepada fungsi sebenarnya daripada, atau tugas sebenarnya daripada OJK ini. Karena yang harus diawasi adalah lembaga-lembaga keuangan, dalam hal ini asuransi, perbankan, ya, khususnya asuransi, ya, dibereskan. Jangan ada yang, kenapa ada banyak, bahkan ada loh ya, asuransi yang tidak bayar, gagal bayar, rimbahnya, ya menguap saja begitu, ya kan? Bahkan yang lebih mirisnya lagi, yang ada di dalam ini sendiri, BUM, ya kan? BUM, gitu ya. Nah itu yang kalau swasta ya mungkin boleh lah, tapi kalau ini milik nengge, ya kan? Itu kan sadis. Artinya sendiri tidak peduli dengan Anda. Karena badan usaha milik sendiri itu ngeri. Udahlah, nggak bisa saya ngomong lebih jauh. Ya, jadi itu teman-teman. Ini yang saya hanya menjawab pertanyaan rekan-rekan yang ada di komentar saya. Semoga bermanfaat ya, dan mencerahkan. Tapi bagi mereka yang tidak sepaham ya pastinya teman-teman akan menemukan komentar yang berbeda ya. Katanya mau tut lah, tambah besar tutnya lah, ya tut aja. Untuk Anda, ya kan? Ya ini aksi-aksi saya untuk mengajar Anda, tapi saya nggak benci Anda, ya. Saya hanya mendidik Anda supaya sedikit bisa berubah atau bertobat lah gitu ya. Oke, sukses bagi rekan-rekan pioner semuanya. Salam.